Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tentunya kalian di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan juga jangan lupa tetap bersemangat. Kita mau mempelajari tentang materi pendidikan agama Islam. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang cara membaca surat Al-Kafirun secara berulang-ulang. Kemudian juga kita sudah belajar tentang menulis Arab, yaitu surat Al-Kafirun. Di pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari tentang makna dan isi yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun ini mengandung makna toleransi antar umat beragama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah saling harga menghargai, saling hormat menghormati antar umat beragama atau antar sesama umat manusia. Nah, tapi toleransi di sini hanya dalam hal bersosial atau bermasyarakat. Tapi tidak boleh bertoleransi dalam hal ibadah dan akidah. Karena dalam hal ibadah dan akidah kita harus meyakini sesuai apa yang sudah kita yakin. Sebab turunnya surat Al-Kafirun adalah ajakan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti dan saling bertukar agama. Namun Nabi Muhammad SAW menolaknya dan menentang keras karena kaum Nabi Muhammad sudah mempunyai keyakinan tersendiri, yaitu ajaran agama Islam. Dan beliau pun menyuruh kepada orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah apa yang mereka sudah yakinkan. Nah, tentunya kalian masih ingat kan hafalan surat Al-Kafirun? Yuk, untuk mengingatnya kembali, kita baca sama-sama. Jangan lupa dengan terjemahan surat Al-Kafirun. Sudah dibuka semua surat Al-Kafirunnya? Mungkin bagi kalian yang sudah hafal, tentunya bisa sambil mengingat kembali, dan bagi yang belum hafal kalian bisa membuka Al-Qur'annya ataupun surat Al-Kafirun yang ada di buku paket kalian. Nah, dari kejadian tersebut maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW menurunkan wahyu surat Al-Kafirun. Tentunya kalian sudah hafal semua surat Al-Kafirun. Yuk kita simak kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Maksud dari ayat yang pertama tadi adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir. Apa itu orang-orang kafir? Orang-orang kafir adalah orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad untuk memeluk ajaran agama Islam. Kemudian ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara agama yang lain. Umat Islam hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksud dari ayat yang ketiga tadi, begitu juga orang kafir. Mereka tidak biasa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh agama Islam. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya, kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama lain
Sebagai umat Islam, kita harus melakukan ibadahnya sesuai yang dicontohkan atau sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu tadi hafalan surat Al-Kafirun, berikut artinya. Kemudian isi yang terkandung pada surat Al-Kafirun tadi adalah Islam mengakui adanya keberagaman agama dan keyakinan agama lain di dunia. Kita tidak boleh saling ejek, tidak boleh saling olok-mengolok, karena agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi kita harus bisa saling menghargai dan saling menghormati. Nah, tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam mengizinkan umatnya berinteraksi dengan penganut agama lain dalam bidang muamalat atau hubungan manusia dengan manusia lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu kita boleh berinteraksi atau bermasyarakat dengan tetangga, ataupun kalian bisa berteman dengan teman sekelas kalian, bertoleransi walaupun mereka itu berbeda agama. Kemudian kandungan surat yang ketiga, yaitu Islam melarang toleransi dalam bidang akidah dan ibadah. Yaitu tadi sudah disebutkan, kita boleh bertoleransi dalam hal sosial maupun kemasyarakatan, tapi dalam hal akidah dan ibadah kita tidak boleh bertoleransi. Kita harus meyakini apa yang sudah kita yakinkan, yaitu beribadah sesuai ajaran agama Islam. Kemudian kandungan surat Al-Kafirun yang keempat, yaitu Islam menolak segala bentuk kemusyrikan. Maksudnya kita tidak boleh berbuat musyrik. Misalnya kita menyembah kepada berhala, ataupun menyembah kepada pohon-pohon besar, ataupun kita menyembah kepada batu-batu besar. Itu tidak boleh, karena perbuatan tersebut berarti sudah syirik, sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa besar yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali dengan jalan bertaubat. Isi kandungan yang kelima, yaitu sikap penolakan Nabi Muhammad SAW untuk mencampurkan keimanan dan peribadatan. Jadi kita harus istiqomah, harus kuat apa yang sudah kita yakini, yaitu ajaran agama Islam. Seperti tadi dalam ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Jadi cukup kita meyakinkan apa yang sudah kita yakini, dan mereka pun silakan untuk menyembah dengan cara peribadatannya mereka. Barangkali itu saja yang Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk tugas hari ini adalah bagi kalian yang belum menyetorkan hafalan surat Al-Kafirun berikut artinya, masih boleh disetorkan dengan segera. Kemudian kalian boleh merangkum isi kandungan surat Al-Kafirun. Barangkali itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.